Yuk, tepuk satu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Teman kalian di kelas ini ada yang tidak masuk? Siapa saja? Siap, Ibu dan Bapak. Ada keterangan apa, Mbak Mas? Sakit. Oh ya, kita doakan semoga teman-teman yang sakit hari ini segera sembuh, jadi besok bisa berangkat sekolah lagi. Sebelum kita mulai pelajaran IPA pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sebelum dimulai silahkan cek di laci kalian apakah ada sampah yang ada atau di sekitar tempat duduk kalian apakah ada sampah yang tertera. Kalau ada dibuang di tempat sampah dulu ya. Ada sampah nggak Mas? Tidak ada ya, sudah bersih semua. Dijaga kebersihannya ya anak-anak. Pagi datang ke sekolah langsung tinggal, kemudian nanti setelah pelajaran juga kelasnya dibersihkan terlebih dahulu. Baik, hari ini sudah siap tambah pinter? Sudah, kalau sudah, buku IPA-nya sudah di atas meja, betul. Kemudian buku tulis, bolpen, buku paket silahkan disiapkan. Kita akan belajar bersama-sama melanjutkan materi IPA mengenai apa hari ini? Sistem pernapasan pada manusia. Anak-anak, untuk tujuan pembelajaran hari ini melalui studi kasus dan diskusi, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menganalisis keterkaitan sistem organ dengan fungsinya. Sistem organ yang akan kita pelajari hari ini khusus mengenai pernapasan, begitu ya. Kemudian apa saja manfaat kita belajar mengenai ini? Manfaatnya yaitu kita bisa mengetahui pentingnya menjaga kesehatan pernapasan agar terhindar dari penyakit. Kemudian pembelajaran hari ini seperti biasa nanti anak-anak belajar bersama-sama, kemudian diskusi berkelompok, kemudian nanti menyampaikan hasil diskusinya ke depan, kemudian akan ada penilaian dari saya. Begitu ya? Lanjut. Oke, ice breaking-nya di depan ya. Yang pertama mengenai ice breaking warna-warni. Anak perhatikan. Cluenya adalah ice breaking warna-warni. Liburan warna-warni ya. Kalau hari ini Bu Diana jalan-jalan ke Mekah. Kemudian besok Bu Diana jalan-jalan ke Jerman. Kira-kira 2 hari lagi Bu Diana liburan kemana? Amerika? Apa lagi? Itali. Apa lagi? Kurang tepat? Warna-warni. Yuk. Apa? Cina. Wow, kurang tepat, jauh sekali Cina. Mana? Hari ini Bu Diana liburan ke Mekah. Besok pagi Bu Diana liburan ke Jerman. 2 hari lagi Bu Diana liburan ke Rusia. Kurang tepat. Kanada. Merah. Itu sudah dapat cluenya itu. Cina. Terus Jerman. Terus Mekah. Terus Jerman. Terus Amerika. gak ada yang disebut. Polandia. Palestina. 2 hari lagi setelah Jerman kemana
Jerman, terus ke 2 hari lagi ke India, betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Mexico, oke, yang kedua tidak terlalu lama ya. Nanti kalau masih ada waktu aja ya. Kita lanjutkan, oke. Anak-anak, sistem pernapasan manusia bisa kalian simak di halaman 27 ya. Sistem pernapasan manusia adalah serangkaian proses untuk menghirup apa? Oksigen, betul, dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 beserta uap air dengan menggunakan alat-alat pernapasan. Apakah anak-anak bisa membuktikan kalau pernapasan itu ternyata menghasilkan uap air? Bisa. Bagaimana caranya? Bernapas di cermin, betul. Itu bernapas di cermin, nanti di cermin itu akan ada uap atau embun-embun gitu ya. Kemudian selanjutnya, oke, bernapas disebut juga respirasi. Gas oksigen yang dihirup akan digunakan sebagai pembakaran zat makanan sehingga menghasilkan energi. Nah, gas karbon dioksida dan uap air akan dikeluarkan melalui alat pernapasan juga. Lanjut. Nah, nih. Kemudian mau bertanya mengenai reaksi respirasi. Anak-anak yang sudah belajar semalam, reaksi respirasi itu bisa kita tuliskan menjadi pernapasan. Betul. C6H12O6 plus apa? 6H2 menjadi 6H2O plus energi 38 ATP. Sudah betul semua ya. Jadi reaksi respirasi adalah C6H12O6 ditambah 6O2 menghasilkan 6H2O plus 6CO2. Gitu. Kemudian selanjutnya, nah kita masuk ke organ pernapasan anak. Organ pernapasan, coba anak bernapas. Apa saja yang berfungsi ketika anak-anak bernapas? Pertama, terus kemudian paru. Dan nanti anak-anak akan mengidentifikasi masing-masing fungsi dari organ tersebut bersama anggota kelompok. Itu. Nah ini ya, gambarnya seperti ini dari atas sendiri. Di dalam rongga hidung itu ada yang namanya rambut hidung. Rambut hidung fungsinya untuk apa saja anak-anak? Melembabkan. Ya, Aldi satu. Melembabkan. Melembabkan apa? Melembabkan suhu. Melembabkan suhu udara, betul? Menyaring debu. Menyaring debu, betul? Betul. Kedua, betari. Apa fungsinya? Apa? Belum baca apa tadi? Melembabkan udara yang masuk. Melembabkan udara yang masuk. Satu lagi yuk, siapa yang mau menyebutkan? Menyesuaikan suhu. Menyesuaikan suhu apa mas? Keluar masuknya oksigen melalui rongga hidung, betul. Tetapi bukan sebuah fungsi dari rambut hidung. Itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, anak-anak di pernapasan itu ada dua. Yang pertama adalah pernapasan dada. Seperti kalian beraktivitas hari ini itu menggunakan pernapasan dada. Kerasa ya? Enggak kerasa. Kerasa ya. Kemudian ada pernapasan perut. Pernapasan perut ini bisa anak-anak resapi. Coba. Kemudian di pagi hari anak-anak bangun tidur, membuka mata, kemudian mengamati nafas. Maka yang akan bekerja adalah perutnya. Perutnya kembang kempis.
Itu namanya pernapasan paru. Itu. Selanjutnya, oke. Anak-anak silakan berkelompok sesuai yang telah kita bagi kemarin. Kemudian Bu Juliana akan membagikan lembar kerja setiap kelompok. Saya beri nama dari sini saja ya, ini kelompok 1, 2 meja, kelompok 2, 2 meja, kelompok 3, 2 meja, kelompok 4, 2 meja, kelompok 5, 2 meja, kelompok 6, 2 meja, terakhir kelompok 7. Kelompok 7 2 meja sini ya. Anak-anak bisa menuliskan nama kelompok, nomor kelompok dan nama kelompok di sebelah atas. Kemudian untuk mengerjakan LKPD ini, anak-anak bisa membuka buku paket, buku LKS, atau catatan kalian. Gitu ya. Setelah ini kita akan mencoba untuk menayangkan video sebagai bahan penguatan kalian mengerjakan LKPD yang Bu Diana sampaikan. Namanya di kanan atas. Ya, di kanan atas. Silakan dikerjakan dulu. Kalian perhatikan rata-rata manusia. Sekitar 12 sampai 18 kali dalam setiap menitnya. Itu artinya dalam satu hari kita akan bernafas sebanyak 17.280 kali. Wah, ternyata banyak juga ya. Meskipun kelihatannya banyak dan mudah, proses pernafasan yang ada di dalam tubuh kita, prosesnya tidak mudah loh. Ada banyak organ yang berperan dan membantu proses pernafasan. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Secara garis besar, organ pada sistem pernapasan manusia tersusun atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan pelajari secara bersama-sama dan kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah hidung. Dalam sistem pernapasan manusia, hidung merupakan organ pernapasan yang paling luar. Melalui organ ini, udara dari luar yang tidak hanya mengandung oksigen, tetapi juga gas-gas lainnya seperti nitrogen, belerang, dan karbon dioksida akan masuk ke dalam tubuh. Fungsi hidung adalah untuk menghirup udara pernapasan, menyaring udara, menghangatkan udara pernapasan, dan juga berperan dalam resonansi suara.
Hidung dilengkapi dengan rambut hidung yang berfungsi menyaring partikel atau debu dan kotoran sebagai indera pembau, dan selaput lendir di situ, dan ada yang namanya konka. Selaput lendir pada hidung berfungsi sebagai penangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernafas seperti debu ataupun bakteri. Nah, bagaimana dengan konka? Tadi kan ada konka ya. Konka itu memiliki banyak kapiler darah yang berfungsi menyamakan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh. Sedangkan indera pembau berfungsi untuk merasakan bau-bau lingkungan. Itu adalah hidung. Selanjutnya ada faring. Faring adalah bulu kerongkongan yang merupakan percabangan dua saluran. Fungsi dari faring sebenarnya dalam sistem pencernaan itu membawa makanan ya dan masuk ke kerongkongan. Tapi kalau dalam sistem pernapasan, faring berfungsi untuk memasukkan udara ke dalam pita suara untuk menghasilkan suara. Dan faring juga berfungsi untuk manusia sebagai alat bernafas melalui mulut. Nah, di sini adalah fungsi faring. Setelah faring itu ada yang ketiga namanya laring. Laring atau kotak suara merupakan organ pada leher mamalia yang melindungi trakea dan terlibat dalam produksi suara. Laring adalah saluran pernapasan yang membawa udara menuju ke trachea. Laring disebut kotak suara karena di dalamnya ada pita suara. Ini merupakan suatu saluran yang dikelilingi oleh 9 tulang rawan, yang salah satunya adalah tulang rawan kroid. Pada laki-laki dewasa disebut dagun. Selanjutnya ada trachea. Organ lainnya yang mengambil bagian dalam sistem pernapasan manusia adalah trachea. Trachea merupakan tabung panjang yang memiliki diameter sekitar 20-25 mm dan panjang sekitar 10 cm sampai 16 cm. Trachea tersusun dari 20 tulang rawan yang berbentuk cincin yang kuat tapi fleksibel. Dinding trachea tersusun atas cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitel. Ada juga di situ ada silia dan dinding trachea yang berfungsi untuk menyaring benda-benda asing, kemudian mendorong apabila ada benda asing masuk ke dalam trachea. Selanjutnya ada bronkus. Percabangan trachea yang bersambung ke bagian kiri dan kanan paru-paru disebut bronkus. Struktur bronkus hampir sama dengan trachea yang tersusun dari tulang-tulang rawan. Bronkus berfungsi sebagai penyaring udara, tapi sifatnya hanya sekedar sebagai penyaring reguler. Lanjut, setelah bronkus ada paru-paru. Paru-paru merupakan aktor utama di dalam sistem pernapasan manusia. Organ ini diputus oleh selaput rangkap buah yang disebut pleura, yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang atau menipis. Fungsinya adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dalam darah. Nah, paru-paru terletak di rongga dada manusia, antara rongga dada dan rongga perut. Nah, kalian juga perlu tahu itu organ-organ dari sistem pernapasan: hidung, faring, laring, trachea, bronkus, dan paru-paru. Di paru-paru ada bronchiolus dan alveolus. Paru-paru dibungkus oleh selaput yang dinamakan pleura. Berikut adalah ulasan tentang organ-organ pernapasan. Semoga menambah pemahaman untuk sahabat semua, dan bagi sahabat yang membutuhkan resume dapat menurut di kolom deskripsi. Yuk, anak-anak silakan melanjutkan untuk diskusi menyelesaikan LKPD yang sudah saya berikan. Tadi melalui tayangan video yang saya berikan, anak-anak bisa mencatat sedikit-sedikit untuk menjawab LKPD-nya kan? Bisa dilepas Mas. Anak-anak yang di LKS itu, anak-anak hanya perlu menuliskan fungsinya saja. Misalnya nomor 2 mengenai organ hidung, tuliskan fungsi hidung bagi proses pernapasan, gitu saja ya.
Jadi anak-anak menyebutkan fungsinya. Boleh diberi penjelasan lain ketika anak-anak mengetahui mengenai penjelasan lainnya. Yang diutamakan di sini adalah mengenai fungsi dari masing-masing organ. Identifikasi ya. Boleh dibagi Pak. Yang KPD di belakang itu dikerjakan di depan, berbagi dengan teman. Dilepas nggak apa-apa Bu. Nanti kan ada halamannya tapi saya halaman jadi. Ya. Apa dari buku paket kalian? Yang paling belakang ini bisa dilepas, bisa pembagian tugas sama anaknya ya. Biar nanti selesai kan bisa biar ini kan bisa disobek nggak apa-apa. Jadi saya di belakang karena bisa ya, sebentar Pak. Siapa saja di sini? Kalau sudah selesai, nanti LKPD-nya dijadikan satu, kemudian masing-masing anak harus membaca hasil diskusinya. Biar semua paham mengenai organ pernapasan gitu ya. Sekarang kan bisa mengerjakan dibagi antar kelompok. Kemudian nanti kalau sudah selesai dijadikan satu lagi, terus dibaca ulang hasil kerja kelompoknya seperti apa, apakah ada yang perlu ditambah atau ada yang perlu dikurangi. Ya. Fungsinya apa?
Ini kan harus fungsinya apa? Tadi udah tak sampaikan di video. Coba. Apa? Pertanyaannya disesuaikan ya anak-anak. Ada ralat yang nomor 6. Nomor 6 itu judulnya kan organ bronkus. Tetapi pertanyaannya tuliskan fungsi hidung. Hidungnya dicoret jadi bronkus gitu. Jadi sesuai judulnya yang di atas. Menuliskan fungsinya sesuai judul yang ada di atas. Yang ini loh Mas, yang nomor 2 kan hidung prosesnya apa kamu tuliskan di sini. Kan masih ada space-nya ya. Selesai kan bekerja sama kita ini diselesaikan dulu ya sudah membacakan itu sudah membantu penulisnya.
Berapa menit lagi anak-anak? Mama. Pengertian pernapasan tujuan sistem pernapasan itu terus tujuan sampai di pernapasan ya. Ditambahkan yang lain tadi ada intinya sudah dilengkapi semua dengan bacaan ini.
Anak-anak, karena sudah bel jam pertama, silakan yang mau minum boleh minum. 1 menit saja ya, terus disimpan lagi botol minumnya. Ya. Biar tidak mati kamu bernafas dulu. Misalnya orang sudah mau itu dia berusaha bernafas dan tidak mati. Karena mati kan takut. Anak-anak, sebagai pengayaan bacaan kalian untuk literasi, Bu Yana akan membagikan bahan bacaan untuk setiap kelompok. Yuk, kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Kelompok 7.
Bisa ditambahkan kan dari informasi yang terakhir? Tapi perlu. Di sini kita lengkapin ya. Jangan salah satu aja, Mas. Iya.
Enggak. Nomor 7 itu yang benar-benar kecil-kecil namanya. Iya. Ini betul. Sudah selesai mana? Berapa tambahan waktunya? 5 menit. Jarum panjang di angka 4, siap presentasi ya? Ya. Ini kan gambar apa? Sambil menunggu waktu presentasi, ini nanti saya bagikan. Tapi anak-anak mengerjakannya sendiri-sendiri ya, tidak bersama dengan kelompoknya. Dikasih nama, kemudian kelas. Oke? Itu untuk penampasan dada atau kejang.
Oke, baik anak-anak, waktu diskusi sudah selesai. Oleh karena itu sekarang masuk di waktu presentasi. Halo. Sekarang yang maju presentasi dari kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1 semuanya maju ke depan. Mempresentasikan mengenai bagian sistem pernapasan organ nomor 1 saja. Yuk, berempat. Teman yang lain silahkan menyimak apakah jawabannya sama dengan jawaban kelompok kalian atau ada yang perlu ditambah, dikurangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang ingin memperkenalkan. Saya Putri Setiaula, nama presensi 7. Saya Andika Saatira, presensi 2. Saya Muhammad Farid Kusuma, presensi 21. Presensi 19. Yang akan mempresentasikan hasil pertemuan kami. Fungsi dari hidung sebagai tempat keluar masuknya udara ke dalam tubuh. Penjelasan organ hidung sebagai jalan keluar masuknya udara, dan dari hidung ada rambut-rambut hidung selaku lendir konika yang berfungsi untuk menyaring partikel itu, melembabkan udara yang masuk dan menyesuaikan udara. Anak-anak, bagaimana jawaban kelompok 1 mengenai hidung? Setuju? Ada pertanyaan nggak? Yuk, 1 pertanyaan. Oh ini, 1 pertanyaan. Ada nggak? Nggak diambil poinnya? Poin nilai yang bertanya? Nggak ada? Boleh. Sekian dari kami, bila salah kata atau perbuatan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kelompok 2 segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninaudi Anjayati, nomor presensi 19. Paling belakang, dengar nggak? Meneruskan udara pernapasan melalui berperan dalam proses pengelolaan
Proses pernapasan udara dan pembangunan masuk dalam taring dan taring udara bergerak ke laring. Di dalam laring terjadi suara. Oke, terdapat apa tadi? Kita suara dan penghasil suara. Ada yang ditambahkan dari kelompok lainnya? Halo kelompok lain, ada tambahan nggak? Tidak, sudah setuju. Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Tidak. Kalau tidak silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 2. Ya, kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalannya dulu. perkenalkan, nama saya Aulia Zinedin Ahmad Beno, absen 8. Saya adalah Fatia Kadistia, nomor persepsi pemikiran. Saya Fatia Ayu Kita, nomor persepsi 32. Fungsi laring berfungsi untuk menghasilkan suara atau fonasi. Laring berfungsi untuk menghasilkan suara, mengidentifikasi suara yang bergetar. Ini berfungsi untuk menghasilkan suara, mengandungkan suara yang bergetar. Pipa yang tersusun atas cincin-cincin tulang rawan yang dimulai dari pangkal tenggorokan. Oke, ada tambahan nggak? Jadi letak pita suara itu ada di mana, anak? Faring atau laring? Laring ya, letak pita suara itu ada di laring. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Nggak ada. Ini poinnya nggak diambil terus dari 3 kelompok. Yuk, Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah atau perbuatan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, beri aplaus kelompok 3. Yuk, beri aplaus kelompok 3, anak. Lanjut kelompok 4. Kelompok 4. Siap. Kelompok yang di belakang silakan mendengarkan teman yang ada di depan. Yuk. Dimulai katakan dong. Katakan lagi. Katakan. Tapi nggak kelihatan dari kamera itu. Lanjut. Lanjut. Kelompok 4 ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi trachea menyaring udara asing dan menangkap partikel-partikel kecil atau bakteri yang masuk sampai trachea, sehingga udara yang masuk paru-paru benar-benar
Jika terdapat partikel atau bakteri yang masuk, akan terjadikan penolakan dengan cara tersebut. Oke. Jadi trakea itu apa lagi? Apa fungsinya? Saluran penghubung antara laring dengan bronkus. Kelompok lain bagaimana? Ada tanggapan atau sudah sama? Gimana kelompok lain? Halo, kelompok lain gimana? Trakea ada tanggapan nggak? Ada tambahan? Tidak. Sudah setuju? Sudah. Oke, kalau sudah ya, beri aplaus untuk kelompok 4. Lanjut ke kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Adi Berhanita, representasikan saya Faiza Indonesia Besar, representasi 14. Yang akan mempresentasikan mengenai sistem pernafasan manusia pada paru-paru. Fungsi paru-paru berfungsi sebagai regular melayani udara antara darah dan udara. Proses pernafasan setelah trakea, udara akan menuju ke kiri dan kanan, kemudian menuju paru-paru. Paru-paru adalah organ utama dari sistem pernapasan, terletak di dalam rongga dada di atas rongga perut. Bagaimana kelompok lain? Apakah ada tambahan mengenai paru-paru merupakan organ utama dari sistem pernapasan? Setuju semua? Oke, ada pertanyaan nggak? Ya, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus untuk kelompok 5. Lanjut ke kelompok 6. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Putri. Saya Maria. Organ bronkus menjelaskan fungsi bronkus bagi proses pernapasan dan proses pernapasan yang terjadi di dalamnya.
Oke, anak-anak tadi disampaikan bahwa bronkus itu membawa udara ke dalam paru-paru. Setuju atau tidak? Apakah ada pertanyaan untuk kelompok 6? Tidak, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kelas untuk kelompok 6. Lanjut ke kelompok terakhir. Kelompok terakhir yuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Syafari, saya sudah putri Nurjati. Fungsi aksesorius adalah tempat terjadinya diskusi kemudian dengan penunjuk bidang dan dalam negara. Aksesorius mengandung banyak kandungan udara dan tempat terjadinya pengubahan gas, oksigen dan karbon dioksida antara darah dan udara. Tadi disampaikan kelompok 7 bahwa alveolus itu sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Apakah yang di belakang setuju? Ada pertanyaan untuk kelompok 7? Waalaikumsalam warahmatullahi Oke anak-anak, silahkan mengerjakan teka-teki silakan sudah selesai. Kurang 2. Oke. Sambil anak-anak mengerjakan, sambil Bu Diana akan menyampaikan tambahan materi mengenai sistem pernapasan. Anak-anak yang mempengaruhi sistem pernapasan itu ada apa saja? 1. Ada usia atau umur. Kemudian yang kedua adalah jenis kelamin. Kemudian yang ketiga adalah suhu tubuh. Yang keempat ada posisi tubuh. Ada penyakit tertentu. Kemudian ada apa? Emosi. Kemudian ada kadar CO2 di dalam darah. Nah, hari ini anak-anak sudah mengerjakan mengenai sistem pernapasan pada manusia. Anak-anak sudah menganalisis apa saja fungsi-fungsi pada setiap organnya. Kemudian selanjutnya masing-masing organ itu mempunyai fungsinya sendiri-sendiri. Hidung sebagai tempat masuknya udara. Kemudian paru-paru fungsinya untuk apa? Kelompok paru-paru ada nggak? Nggak ada. Paru-paru itu sebagai organ utama sistem pernapasan. Yang sering ditanyakan adalah alveolus. Alveolus itu fungsinya untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oke, baik. Selanjutnya anak-anak masih ada waktu, silakan diambil HP-nya di depan.
mengambil HP di depan. Persiapan kelompok 2 mengambil HP. Langsung dibuka webnya ya. Webnya adalah tak tuliskan di depan. Persiapan kelompok 3 mengambil HP. Ya, persiapan kelompok 6 mengambil HP. Persiapan kelompok 5 mengambil HP-nya. Gamenya sudah keluar anak-anak, silakan kamu.id kemudian memasukkan gamenya 3746475 kelompok 7. Yuk silakan dibuka webnya kamu.id kemudian memasukkan game pinnya 3746475. Kahoot.id KAHOOT.it Amidah masuk pakai nama aslinya ya. Aminah tuh siapa? Warnanya apa? Betari Bimo. Indah sama baru 5 yang bergabung, yang lain segera bergabung. KAHOOT.it. Masukkan gamenya. Tujuh belas, yang lainnya segera. Ayo, ayo. Putri. Yang belum berhasil masuk coba angkat tangan siapa? Oke, sebentar ya, kita langsung saja untuk memulai. Paling buruk
Jawabannya yang benar ya, jawabannya adalah hidung, yang salah hanya 3 anak. Lanjut. Wah, benar semua. Lanjut. Biru. Yang betul adalah fungsi dari rambut hidung adalah diklik saja, diklik saja, ya lagi ya. Wah, hampir semuanya benar ya anak-anak ya. Ya, soal terakhir. Aku tahu. Jawabannya adalah kelainan. Di posisi ketiga ada Adina, di posisi kedua ada Ida, dan di posisi pertama adalah Oke, ada runner up-nya Reza dan siapa itu? Oke, anak-anak, Budara punya tugas yang mungkin kalian suka dengan ini. Yang suka nyanyi, nanti silahkan membuat lagu mengenai sistem pernapasan. Contohnya di TikTok banyak ya. Gak usah aku Terus kemudian yang kedua, boleh membuat PowerPoint juga bisa. Kemudian membuat poster juga bisa, sesuai dengan apa yang disukai oleh anak-anak. Salah satu saja, satu kelompok membuat satu saja. Satu kelompok berempat ini membuat satu saja. Main lagu boleh, PowerPoint boleh, membuat poster boleh. Nanti kelompoknya di bab selanjutnya. Kita masih ada banyak bab, masih sampai 6 bab. Kemudian dikumpulkannya sekarang hari Kamis, dikumpulkannya besok hari Kamis minggu depan saja. Jadi ada waktu 1 minggu, anak-anak silakan ya. Bikin posternya dari HP, Canva boleh, atau mau gambar manual juga boleh. Ada pertanyaan? Pilih salah satu saja sesuai yang disukai oleh anak-anak. Ya? Yes? Kalau sudah selesai, oke, tinggal yang terakhir. Apa yang telah kalian pelajari hari ini? Belajar apa hari ini? Pernapasan. Ada yang menarik nggak dari pembelajaran hari ini? Apanya yang menarik? Tahun upgrade Pertanyaannya, kahutnya. Oke, semoga kedepannya bisa menerapkan metode yang lain biar nanti anak-anak tidak bosan dengan kahut, tidak bosan dengan TTS. Begitu ya. Dari Budiana cukup sekian. Apakah ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, waktunya IPA sudah selesai. Silakan anak-anak menyimpan buku IPA-nya, kemudian menyiapkan buku
pelajaran selanjutnya. Dari penjelasan cukup sekian, banyak salah mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.